Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga. Suami tukang selingkuh. Istri teraniaya. Dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini seorang artis manis yang tengah menikmati masanya menjadi seorang ibu muda. Dan ia percaya untuk merawat anaknya sendiri dan melakukan terus perbuatan baik adalah sebuah perbuatan baik yang menghasilkan karma yang baik juga. Lahir tanggal 4 November, ini dia Girindra Kara. Girindra Kara, angka kelahiran tanggal 4 bulan 11. Menikmati peran baru sebagai seorang ibu, meski harus melakukan semua hal seorang diri karena tinggal di negeri orang. Kara berharap perbuatan baiknya ini akan menuai hasil yang baik juga untuk sang buah hati kelak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan juga ini sebuah salutation ya dari saya sendiri, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan perempuan yang baru saja menjajaki derajat tertinggi dari seorang wanita, yaitu menjadi ibu. Oh, terima kasih loh. Sama-sama. Kara pernah ini nggak sih membayangkan dulu ketika kamu menjadi mungkin masih remaja, suatu saat kamu menjadi ibu, bayangan remaja kamu seperti apa sih dalam pikiran kamu ketika gue jadi ibu, gue bakal atau apa gitu? Nggak ada sama sekali sih bayangan untuk jadi ibu karena dari dulu anaknya tomboy banget. Habis itu nggak mikirin, oh nanti mau merit umur segini, umur segini. Nggak, jadi nggak pernah ada bayangan kalau nanti akan jadi seperti apa gitu. Jadi ya udah terjadinya gitu aja deh. Dan setelah menjadi seorang ibu merasakan menjadi wanita seutuhnya. Ya. Iya. Anak sekali. namanya siapa kan? Namanya Ra. Ra. Ya. Usia berapa? Usianya hampir 5 bulan. Aduh. Lucu sekali ya. Lagi lucu banget. Ra. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah ini kalau misalkan menyaksikan atau melihat wajahnya Ra gitu. Kara sendiri kalau ngomong soal masa remaja kan belum ada bayangan nih ke depannya gimana. Tapi kalau melihat wajahnya Ra sudah punya bayangan pasti dong. Nah akhirnya karena udah berkeluarga, udah punya anak, akhirnya bisa tahu nih masa depannya, oh mau kayak gimana, visi dan misinya nanti mau jadi ibu rumah tangga yang seperti apa, mau jadi ibu yang seperti apa, istri yang seperti apa, mau cari pekerjaan yang mungkin bisa jadinya sambil ngurus anak, nanti kayak gimana gitu. Karena sebelumnya kan nggak tahu. Ya, nah ini sekarang ngomongin soal perbuatan baik, artinya kita juga melakukan perubahan yang lebih baik, ya. Perubahan-perubahan apa saja dalam dirimu ketika belum menjadi ibu dan sesudah menjadi ibu? Aduh, banyak banget. Kebayang. Soalnya kan pas lagi nikah langsung pergi ke luar, nemenin suami studi, terus melahirkan, ngebesarin anak, ngerawat anak sendiri, beres-beres rumah sendiri, semuanya pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri. Jadi perubahan baiknya ya jadi lebih rapi, lebih tertata, lebih harus punya apa ya, manage waktunya harus benar. Jadinya bisa semuanya diberes gitu. Tapi saya pengen tanya sama teman saya seorang indigo, sebenarnya kalau ngomong soal masa lalunya Kara, ada nggak ya penyesalan paling dalam yang ia lakukan? Langsung saja pemirsa, saya panggil teman saya, Roy Kiyoshi. Hai Roy. Halo Robi. Ada ibu muda nih Roy. Wah, ibu muda ya? Namanya siapa? Namanya Kara. Hai Kara. Kara dan anaknya namanya Ra gitu. Kara. Anaknya Ra. Ra. Roy, di mata seorang indigo ketika kamu melewati tadi Kara gitu ya, sebenarnya ada aura tersendiri nggak sih seorang ibu muda? Kan kalau misalkan dalam derajat wanita
ibu itu kan paling tinggi ya. Iya. Nah, Roy merasakan ada aura apa nih di Kara nih? Dari Kara sendiri auranya aura keibuan, walaupun masih tergolong muda ya usianya, tapi bisa ngemong, bisa mengayomi. Tampaknya kamu yang lebih mengayomi ya. Waduh, ketahuan deh. Oh, iya, Iya. Kan. Jadi suami lebih manja maksudnya Roy? Iya. daripada Kara. Jadi Kara tuh lebih kayak semua-semuanya disayang, dimanjain suaminya. Kan harusnya kan kamu manja-manja sama suami ya. Iya sih. Malahan si Kara yang memberikan manjaannya pada suaminya. Seperti itu. Nara, ini dan juga Roy yang ngomong soal masa lalu kan emang sebenarnya sih nggak usah ya, tapi pengen tahu deh, Kara kan anaknya tomboy banget dulu gitu, sebelum menikah. Ada kesalahan terdalam nggak sih yang mungkin masih tersimpan di wajah, di kepala, di hatinya yang Roy lihat di sini? Kesalahan yang terdalam, saya belum menggali lebih dalam sih. Tapi nanti akan kita gali di segmen 4 ya. Oke, kalau gitu sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu. Oke Roy, langsung saja berikan kisi-kisi. Baik, seorang partisipan yang menganiaya suami kedua karena trauma dari kehidupan pernikahan yang pertama dan mantan suami yang sebelumnya. Ini sang istri yang menganiaya. Betul sekali, Robi. Karena trauma. Trauma. Beda sama Kara ya? Beda sama Kara. Kalau Kara yang Ternyata ada suami yang teraniaya ya. ada ternyata. Oke, langsung Roy. Tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Iis, angka kelahiran tanggal 16. Trauma akan kekerasan yang dilakukan mantan suami membuatnya sering berkata, bahkan berperilaku kasar pada suami keduanya. Adakah hal baik yang akan datang pada keluarga Iis setelah perbuatan buruk yang dilakukan pada suaminya? Ada Mbak Iis yang lahir 16 April tahun 91 berdiri di hadapan kami. Assalamualaikum Mbak Iis. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik ya. Sehat jasmani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati? Alhamdulillah. Oh, lah kalau gitu. Silakan Roy. Mbak Iis, saya langsung to the point di sini. Mbak Iis mengalami KDRT oleh suaminya sendiri ya? Iya, yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Kalau yang kedua sih ya nggak pernah sih ya. Cuman paling kayak aku mungkin karena waktu pas suami pertama itu aku sering di KDRT, kayak aku tuh di pakai galon, pakai salon, pakai apa segala macam itu, jadi kayak ngebekas di ingatan aku gitu. Sampai aku hamil 6 bulan, anak aku ada di kandungan, aku di perut aku sampai aku lompat begini ke tembok. Itu masih kayak ngebekas. Akhirnya yang paling nyakitin, dia begitu menginginkan anak perempuan, suami yang pertama. Ternyata aku lahirin anak perempuan. Aku belum 40 hari, dia nganggur. Aku kerja, dapat kerjaan. Ternyata dia main sama wanita lain. Baik. Jadi di sini kalau saya lihat dalam penerawangan batin saya, suami kamu yang dulu ya, itu sebenarnya gantung ya statusnya. Iya. Udah main fisik, perut kamu di lagi hamil, udah gitu gamparannya lewat pipi, kepalanya dijedotin kan pernah juga kan ya, rambutnya langsung dijambak terus dijenggut gitu kan. Gak pernah sama dia. Di apa ya? Ciongin begini. Oh, kamu langsung bilang aja gue gitu nggak? Iya. Iyalah, laki-laki kayak gitu harus dikasih pelajaran. Saya ngerasa Iis dengan adanya cobaan seperti itu tentunya pasti dapat laki-laki yang baik lagi dong ya. Alhamdulillah baik. Sekarang baik ya laki-laki, alhamdulillah. Robi? Biasanya emang gitu, kita harus melewati yang buruk-buruk. Bener. Baik. Dapatnya yang jelek dulu, baru dapatnya yang bagus gitu sekalian. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi ya gitu, kadang Allah nemuin kita sama yang buruk-buruk, biar kita bisa latihan untuk nggak seperti yang dia lalui gitu. Betul. Atau mungkin menjadi diri dia gitu.
Dan ketika kamu nanti ketemu sama orang yang baik, kamu sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Tapi pertanyaannya satu, Robi, kalau dia harus latihan menjadi yang terbaik, berarti artinya dia masih trauma nggak ya kira-kira? Sebenarnya sih kalau trauma, sampai sekarang tahu nggak ya, namanya trauma pasti terpendam masih dalam kepala ya. Jadi misalkan contohnya suami kamu ini udah baik sebenarnya, dia mau minta tolong ambilin piring aja, kamu rasa kayak udah bentakan gitu. Iya. Feelingnya gitu kan. Iya. Misalkan kamu kayak tolong, misalkan dia nih sapuin, kayaknya udah dibentak gitu ya. Iya. Padahal enggak kan. Nah itu pasti begitu. Agak susah kalau trauma. Cuman yang pasti setidaknya kamu sudah menjadi yang terbaik untuk diri kamu, versinya kamu. Iya. Oke. Kita Sama. denger dulu ya Roy. Boleh dong, harus tuh. Seperti apa yuk? Sama satu lagi kan, aku juga entah itu satu karena emang aku trauma itu, dan yang kedua waktu aku nikah sama suami yang kedua, aku hamil. Nah itu aku kayak dimimpiin sama kayak ular besar, ada mahkotanya ngejar aku. Cuman aku lari di antara tembok-tembok, tapi bawahnya itu ular-ular kecil itu banyak ngikutin dia. Terus tapi nggak sampai dapat aku. Cuman ular itu ada kakinya gede. Terus Ada kakinya? ada kakinya. Badannya Itu. kayak manusia? Enggak, ular. Cuman kepalanya tuh kayak ada mahkotanya ular semua. Tapi ada kakinya? Ada kakinya. Terus ya emang aku tinggal waktu itu di kontrakan itu kayak model kos-kosan rumah besar, cuman banyak kamarnya gitu kan. Kalau orang-orang situ taunya itu rumah, ibaratnya rumah setan lah kalau kata orang situ. Nah selama di situ itu kan aku hamil tuh. Banyak orang yang bilang hebat, situ bisa hamil di sini. Selama ini tuh yang punya kontrakan bilang kalau nggak ada yang pernah berhasil di situ karena apa, diganggu-ganggu terus masa sama makhluk halus itu gitu. Oh, kalau saya bilang mah biarin aja. Kalau orang ngomong kayak gitu nggak usah tersugesti, makin ke mindset makin tersugesti. Tapi aku sih nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu percaya yang kayak gitu-gituan gitu kan. Itu aku belum tahu. Aku ceritanya itu taunya itu setelah ibaratnya udah berapa bulan aku udah hamil, udah gede. Baru aku tahu cerita itu dari orang-orang yang di sekitar situ gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa Mas Robi itu senyum? Kasian ya orang-orang yang masih punya pikiran atau pendapat kalau rumah itu bisa menentukan apakah orang bisa hamil atau enggak. Iya aneh deh. Tapi kalau rumah haunted house itu ada juga ya? Rumah berhantu memang ada, Iya. tapi yang namanya posisi rumah atau mungkin juga situasi rumah nggak menentukan. Hamil apa enggaknya mah Cuman tergantung emang bikinannya kata dia sih. karena katanya Ngomongnya orang apa sih? situ tuh dia bilang ya mungkin kuatnya di lu gitu ya. Kalau aku sih nggak terlalu emang percaya yang gitu-gituan ya, karena emang ibaratnya dari kecil juga nggak pernah yang namanya kenal gitu-gituan. Terus sampai akhirnya ada tukang ojek, aku nggak kenal kata dia, "Neng, kamarnya di mana?" Dia bilang gitu kan. Kamarnya di yang di balkon, Bang. Kata aku gitu kan. Kok berani banget sih Neng di situ, kata dia gitu kan. Terus kata aku, "Ya emang kenapa, Bang? Dulu saya di situ waktu itu jadi hotel, saya pernah jadi resepsionis, terus udah kayak gitu ada kuntilanak di situ Neng, saya kabur," kata dia kayak gitu. Terus dia bilang, "Jangan-jangan Neng di situ diikutin," kata dia kayak gitu kan. "Mendingan buru-buru pindah," kata dia gitu kan ya. Nah aku emang berasa tuh tiap malam ya suami aku juga pernah ditemuin. Kalau aku sih ngelihat langsung dengan mata telanjang nggak pernah ngeliat gitu-gituan. Lihat gitu-gitu Nggak pernah. hantu. Cuman kayak kalau aku udah siap mau berangkat kerja, bawaannya tuh langsung kayak orang nggak kuat, nggak ada tulang, nggak bisa bangun. Kalau lewat mana? Enggak, kalau di dalam rumah itu aku nggak bisa kayak nggak bisa gimana sih? Nggak kuat bangun. Kayak lumpuh gitu. Iya, nggak kuat bangun. Pokoknya kayak di situ di rumah itu tuh lemes terus. Cuman ya setelah pindah lahiran, ya alhamdulillah. Cuman ya kejadiannya itu waktu pas di dalam rumah itu, aku tuh kayak benci banget ngeliat suami aku. Yang kedua ya Mbak ya? Iya, yang kedua. Iya tuh, saya berasa Benci banget aku kayak di ini sih kalau kata orang Tapi- itu katanya dia demen sama elu si itunya, kata dia gitu kan, si ular itu. boleh saya luruskan tidak? Hmm. Semenjak entah kenapa ya, semenjak kejadian kamu kasus pertama suami pertama kamu kok sekarang jadi lebih juaji ya, bahasa Jawanya ya. Juaji itu kayak cari gara-gara gitu lah.
Bukan cari gara-gara, maksudnya kesel lihat laki lu yang kedua ini gitu. Bawaannya kayaknya Sensi. dongkol aja, sensi aja, pengen dibejek gitu. Kasian tahu sebenarnya, padahal ya menurut saya suami kamu yang kedua itu adalah kamu tuh kayak proyeksi yang lama belum hilang gitu. Traumatiknya itu tuh kayak bias gitu. Jadi kamu mengeneralisasikan semua hal mirip dengan masa lalu kamu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat tanpa sadar suami kamu tuh sayang banget sama kamu loh. Dibawa nggak suami yang kedua? Bawa. Oh wow, boleh saya lihat ke suami? Ya, siapa nama? Maulana. Maulana. Pak Maulana gabung sama Mbak Iis yuk. Mas Maulana. Ada istri tercintanya di sini yang suka marah-marah. Tapi kamu nih ya, jujur nih ya atau tidak aja jawabannya. Kamu itu masih kepikiran yang lama nggak sih? Enggak. Karena dia nggak pernah. Tapi masih trauma? Masih trauma. Oh berarti masih kepikiran dong ya? Trauma dan tapi nggak kepikiran. Cuman gitu ya? karena You apa? know? Ya. Kasar, sifat kasar itu doang aku nggak itu, jadi kayak bekas terus gitu. Jadi dia sebenarnya nggak kepikiran tapi trauma. Ya berarti masih belum move on sih. Silakan Mas Maulana. Wah suaminya baik loh. Assalamualaikum. Salam. Mas Maulana usia berapa sekarang? Umur 32 tahun. Aduh, suaranya aja begini, nggak mungkin ngegas-ngegas ya. Suaranya aja, jadi betul tadi kata tebakan Mas Robi ya, kalau beliau ngomong apa rasanya kayak udah tinggi Iya. gitu. Padahal suaranya selembut ini. Berarti emang yang di pikirannya ya, Roy? Emang di pikirannya sih Mbak Iis jangan terlalu nada tinggi ke suaminya Pak Maulana gitu kan. Karena Pak Maulana sendiri tuh ya kalau saya lihat dari cara berdirinya, gestur, cahaya matanya, intonasinya, artikulasinya lebih kayak flat-flat aja gitu. Oh, by the way, aku mau nanya hal yang bersifat personal. Kalau mohon maaf banget, kalau lagi mau ngajakin nafkah batin, itu Pak Maulana ditolak-tolak dulu terus ya? Tuh kan? Ya ampun. Tuh. Tuh. Karena gini. Pembelaan. Jadi apa sih ya jatuhnya ya gimana ya? Kasian Awalnya lu. dia Kan. suka ibaratnya kalau misalkan kita juga kan perempuan misalkan emang lagi hype gitu kan. Ini cuman dia sama gitu cuek-cuekin aku, tapi giliran ntar ya aku emang lagi males gitu dia yang ini gitu. Jadi kebolak-balik gitu. Masa halangan tiap hari pendarahan? Enggak halangan, bukan. Tapi kalau kitanya lagi hype, dianya lagi apa sih nggak sinkron gitu, lagi nggak ini Kasian. tidur. Aku nggak bela suaminya ya. Aku tuh orangnya tipikal nyablak gitu. Aku ada di kepala aku keluarin. Pak Maulana tuh punya dia ngomong lewat frekuensi hatinya. Aduh saya ya Mas Roy, kalau saya mau ngajakin bini saya, aduh saya ditolak gitu ya, saya sakit hati. Ya udahlah saya tidur aja gitu. Bener gak? Sih? Lain kali belajar, Mbak Iis yang udah berlalu udah. Sekarang kan udah dapet suami yang baik nih, dilayani, dipijetin tangannya kayak gini, dipotongin buah apel, dikasih makan tiap malam. Kayak gitu loh Mbak Iis. Iya. Jangan mikirin gila-gila yang dulu lagi, dulu kan sudah berlalu. Kamu pengennya gimana sebenarnya ke Mas Maulananya, Mbak? Coba saya cek ke sana. Ya nggak kepengen gimana sih ya, cuman ya kadang-kadang juga dia suka ya emang suaranya sih gede gitu, suaranya besar Suaranya gitu kan. gede. Iya kalau lagi ngomong biasa itu suaranya kenceng, jadi aku kayak masih Takut iya sih, gitu. iya. Apa yang Hawanya ditakuti takut, orang hawanya- baik gini? Jadi kalau Traumatik. misalkan dia ngomong A gitu, aku langsung Mbak A B C D langsung semuanya tuh langsung aku sebut gitu. Nih, satu lagi nih yang harus kamu tahu ya, pemirsa di rumah juga nih. Saya mohon maaf nih, saya bocorin. Kamu nih ya, Mbak Is, suka nuduh yang enggak nih kalau Pak Maulana telat pulang ya? Enggak, Curigaan. itu dulu. Ya? Itu dulu. Ini pasti mainnya sama yang lain nih. Kamu kemana aja sih? Kamu kok pulangnya jam segini gitu? Itu dulu. Itu dulu ya? Karena itu ya pernah dikesakitin ya karena yang itu dulu. Sabar ya Pernah Pak gitu. ya. Untung lu badannya gede lu. Kalau nggak udah tinggal tulang, makan hati.
Baik, karena ada komentar. Apa tuh? Enggak, aku pengen nanya, proses Mbak Is ketemu Mas Maulana gimana pas sebelum nikahnya gitu? Karena kan sebenarnya traumanya masih dibawa, tapi udah memutuskan untuk menikah pada waktu itu juga. Iya. Iya, Jadi kalau belum selesai tapi Mbak Is mikir, oh ya udah, maksudnya untuk mengobati sakit hati gitu atau gimana? enggak, sebetulnya aku sama dia itu ya dia yang kekeh ibaratnya ngedeketin ya. Oh. Ya kan yang kekeh ibaratnya kan waktu itu kan satu kantor gitu aku nangis kalau misalkan lagi kepikiran sama itu tuh aku Teman nangis curhat histeris. tadinya. Nangis histeris kalau inget itu kayak gimana sih karena ngelihat anak ya kan. Anak cuman ya dia kekeh emang sih dia pernah bikin kesalahan waktu itu. Pernah sempet ibaratnya serong lah ya gitu. Cuman dengan gigihnya dia ya, dia maksudnya dia ke rumah terus minta maaf terus. Ya akhirnya bisa satu lagi gitu. Nah, itu kan dari versi dari Mbak Iis sendiri nih. Dari Roy Kiyoshi sendiri pengen nanyain deh ke Pak Maulana. Sebenarnya kamu tuh kalau saya cium banyak unek-unek dan gejolak hati loh yang kamu pendem terus. Monggo silakan di-share ke sini. Apa bininya tuh kenapa gitu? Ya paling kalau Kamu sempat kepikiran cerai kan sebenarnya? iya. Oh, Wow. wow. Makanya tuh udah dapet suami baik, bersyukur ya. Terus unek-uneknya apa lagi? Ya kalau dia sih sebenarnya kan sering marah-marah, nggak jelas. Kadang-kadang juga kita cuman ngomong sebentar kita ngomong pelan aja dia bilang, "Lu ngapain marah-marah?" Siapa yang marah-marah? Dia bilang marah-marah. Nah, ya udah kadang-kadang dia nuduh-nuduh nggak jelas gitu ya kan, kayak kita mah sabar aja. Tapi kadang nggak kuat gitu ya? Ya Tambah kadang-kadang kalau emang udah saking nggak kuatnya kadang kita tahan ya namanya manusia kadang udah nahan juga. Bu Iis, tadi saya apa salah dengar atau gimana? Bu Iis juga kerap mukulin Bapak? Enggak. Cuman kayak ngomel-ngomel doang. Ngomel-ngomel doang. Ngomel doang. Jadi kalau Bu Iis 100 kata, Bapak 1 kata. Jangan ya. Kayak gimana sih kayak rasanya mungkin nggak tahu ya orang kalau yang belum pernah ngerasain gimana sih ya. Kayak bawa hawanya tuh kayak dia Sama ngomong, seperti yang dulu gitu. iya gitu kayak di kuping tuh kayak gimana gitu. Biasanya ketika kita misalkan kita menjadi korban bully, contohnya misalkan Roy kan korban bully dulu ya. Terus waktu kecil, terus Roy mengaplikasikan apa yang teman dia lakukan kepada orang lain dan Roy menjadi orang tersebut yang membuli. Itu artinya Roy secara tidak langsung sudah menjadi refleksi atau fotokopiannya teman dia yang membuli itu. Maksud saya, cukuplah Mbak jadi korban, tapi jangan jadi pelakunya lagi. Betul. Mbak jangan terdoktrin atau Mbak mengimpersonate, melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau mantan suami Mbak lagi. Karena sekarang bahkan sudah di tahap kehidupan yang berbeda nih sama masnya, udah nggak sama lagi. Jadi intinya kalau emang masnya ngomongnya misalkan sesungguhnya adalah rendah nadanya tapi terdengarnya seperti tinggi, jangan dibales dulu. Tenang dulu, tarik nafas, istighfar dalam hati, baru balas. Kenapa, A? Iya. Jadi yang namanya komunikasi itu memang tidak perlu, itu disebut dengan back channeling. Iya. Nggak perlu yang namanya langsung dilahap dalam hitungan per second. Tapi kamu telaah dulu, pelan-pelan ditelaah dulu. Apa maksud dari lawan kamu berkomunikasi dengan siapapun. Gitu. Jadi jangan langsung dijawab. Intinya jangan oversensitif. Jangan oversensitif ya. Apalagi sama suami sendiri ya. Iya. Intinya gini Mbak itu jangan kufur nikmat. Udah dikasih Allah pemimpin yang bagus seperti ini di keluarga. Udah orangnya yang nurut, yang lembut walaupun pernah melakukan kesalahan. Tapi kan mau kembali ke jalan syariah agama kita untuk tetap di track yang kembali normal gitu. Nah Mbak tuh harus bersyukur. Iya. Ya, daripada Mbak kembali ke masa lalu. Betul. Jadi intinya kalau suami memerintahkan apa, itu kan tugas istri juga untuk melayani. Tapi jangan langsung direspon juga nggak apa-apa. Ditelaah dulu, pelan-pelan dulu, dimengerti dulu. Kalau bahasa orang dikomprehend dulu. Dikomprehend dulu, ya betul. Untuk bahasa komunikasi. Iya. Pak Maulana itu orangnya udah baik banget, mau nerima kamu apa adanya. Coba deh Mbak Iis mikirin nggak cuma hidup itu nggak mikirin dari Mbak Iis aja nih. Dari mikirin kacamata Pak Maulana, dari kacamata orang lain gitu.
Ya, mudah-mudahan nasihat Roy kita bertiga nih bisa dipertimbangkan dengan baik. Itu aja sih dari Roy. Ya. Tapi buat Pak Maulana juga Bapak harus ingat-ingat ya Pak. Saya yakin Ibu menjawab pertanyaan saya ini akan sama pikiran dengan saya. Ibu pasti lebih baik dilempar galon daripada kepercayaannya tercoreng kan? Istilahnya. Lebih baik fisik yang sakit daripada hati yang sakit, betul? Maksud saya Pak, ini kan kepercayaan istri sudah 90%. Jangan dijatuhin lagi. Bapak harus jaga kepercayaan istri. Betul. Ya, dan Ibu juga harus tahu ya, kalau orang yang mendendam, yang bertengkar, itu adalah orang yang paling dibenci sama Allah. Betul sekali. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya, Bapak sama Ibu ya. Kan masih muda-muda nih, semua masih kepala 3. Dan semoga nanti bisa lebih amanah lagi untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya. Ada pesan lagi nggak, Kara? Sebagai ibu muda nih. Udah cukup. Cukup ya. Ada lagi nggak? Mau nanya Ada unek-unek nggak? mau nanya yang masalah lagi tuh, anak saya lagi pas lagi hamil, nah itu didatengin ular itu tuh. Oh iya, masalah ular itu ya, Roy. Ya, maaf, lupa. Itu. Ya. Ular berkaki itu, Roy. Itu mimpi atau apa tadi? Aku mimpi. Cuman aku kan emang nggak pernah datang orang pintar. Jadi kalau di kantor itu ada yang ibaratnya kalau kata orang sih dia orang bisa gitu kan. Aku bilang, "Bah, pijitin dong, Bah." Aku maksain tuh masuk kantor. "Bah, pijitin dong." "Neng, di rumah lu ada kolam renang ya? Di kontrakan lu ada kolam renang ya?" Kata dia gitu kan. "Iya, ada Bah, kenapa?" Ya lagi gitu kan sama si Abah ya. Terus ada yang di situ suka sama lu, kata dia gitu. Nah itulah yang aku dibikin itu katanya di situ, cuman emang bukan kiriman atau apa sih ya. Kayaknya enggak sih, orang senyum-senyum nih. Enggak, biasanya enggak sih. Tapi kemarin emang yang kan aku ada temen juga, dia bukan gimana sih, aku nggak pernah datang orang pintar, cuman dia ada ngomong, "Pot, itu di belakang lu ada itu ya," kata dia gitu kan. Enggak ada. Tapi Terus, anak sehat kan, Pak? Setelah ada alhamdulillah, Pak. cuman yang pertama doang. Cuman yang pertama. Ya udah, mungkin kalau Yang pertama memang itu kadang bisa ngelihat yang kagak ngelihat. Sama yang itu kalau malam itu suka. Kalau malam kadang kalau lagi tidur kadang ngamuk-ngamuk sendiri. Apa sih? Lain beda sama anak yang kedua Anak yang itu. kedua. sudah pernah pembersihan di rumah, maksud saya apa doa-doa gitu ya? Iya udah. Sudah ya. Udah. Ini kan bulan suci Ramadan nih, maksudnya ya undang minimal 10 atau 30, ada di situ anak panti, datang aja ke rumah. Siapa tahu bisa membersihkan. Siapa tahu mumpung lagi bulannya bagus. Tapi kalau dari Roy sendiri, Roy nggak melihat sesuatu yang genting, Tidak ada. sesuatu yang Iya berbahaya. udah nggak ada, kalau kata teman aku juga udah diiniin. Tapi kalau ini berdua masih berantem, itu aura panas datang lagi. Iya benar. Itu ular bakal datang lagi. Kok masa? Roy, Iya pasti. itu manggil. Karena kedua individu dalam satu rumah cek selalu banyak curiga ini itu, tembok-temboknya jadi negatif. Ketika tembok negatif udah mengundang hawa-hawa yang lain. Bisa dong. Tapi emang itu ada. Kalau kamu sih nggak ada sekarang. Mudah-mudahan kan setelah ini kan Iya nggak? kamu nasihat-nasihat kita kamu dengerin. Insya Allah nggak ada apa-apa. Dan sholat bareng suami istri gitu kan. Undang anak yatim gitu, kemudian makan bersama, doa bersama, pengajian bareng di rumah. Ya itu aja deh Roy. Yaudah coba deh, ini bulan suci yang bagus nih kan. Boleh nggak saling minta maaf? Yuk, Mas minta maaf, sang istri juga minta maaf sama Mas. Ayo dimulai dari siapa dulu, coba. Dipeluk aja. Nah, Sama aku. samaan. Iya. Oh. Kasih sayang loh mereka. Subhanallah. Ya. Kalian tuh di rumah kayak sahabatan juga ya? Iya. Oh, pantes kelihatan. That's good. Tapi bukan berarti Berdua karena nggak pernah kayak orang suami istri, jadi kayak teman berdua. pantesan. Bukan berarti karena ngerasa seperti sahabat, Enggak. bicara bisa sembarangan ya Mbak? Enggak. Iya kan? Kadang kita kan kalau sama sahabat sembarangan aja nggak bisa. Harus dijaga posisi derajat suami itu bagaimanapun. Lebih tinggi. Ya, dari istri ya. Harus dihormati ya. Ya udah, cukup ya Mas. Terima Mbak. kasih. Makasih banyak. Salam buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Langsung Roy Kiyoshi, silakan. Seorang partisipan yang mendapat gangguan gaib dan sering dibuat kecewa oleh orang-orang terdekat, bahkan pernah menjadi target guna-guna. Tanggal berapa, Roy?
Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Arif, angka kelahiran tanggal 5, dapat ajian-ajian mantra yang diturunkan dari sang nenek tanpa tahu tujuan dari mantra tersebut. Arif pernah beberapa kali mengamalkannya. Alhasil, Arif menjadi target gangguan mistis. Perbuatan apa yang semestinya dilakukan Arif kelak agar keyakinan hidupnya berubah? Oke, pemirsa, partisipan yang lahir tanggal 5 akan hadir di Karma Baik sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, ada Mas Arif yang lahir tanggal 5 April tahun 84 di hadapan kami. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi ini pocongnya nggak baik kayaknya. Iya, Mas Arif selalu digangguin sosok makhluk halus ya. Iya. Apa aja sih bentuknya? Kalau saya gambar sih di sini pocong sama tangan setan. Kalau di rumah memang pernah ditampakin kayak pocong, tapi dia gendong kayak anak laki-laki, kayak ngajak bercanda begitu, tapi Gendong, digendong. gelayotin gitu ya. Terus sama waktu saya ada kerjaan di Malang, saya berangkat ke Malang di Gunung Batu, saya ditemuin anak kecil masih sekitar umur 6 tahunan pakai baju dress gitu. Dia ada di pinggir jurang. Dia ada di mana, Sob? Di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Nah setelah itu saya ngerasain sakit-sakit nggak jelas semuanya, dan saya nggak betah di mes. Jadi setiap malam saya ada di luar. Pas setelah ada teman di sana yang bisa katanya dikeluarin supaya jangan ganggu, ya udah. Tapi saya masih suka ini, karena apa namanya? Kayak misalkan suka ada Bisikan. Bisikannya apa modelannya? Kayak kita lagi pada ngumpul semua teman-teman saya nih, tiba-tiba ada kayak suara, coba tanya teman-teman ini teman-teman lu yang mau berkhianat siapa? Saya tanya satu-satu, cuma jawabannya kan mereka pasti nggak ada yang pada jawab iya mau berkhianat gitu kan. Ternyata setelah 2 hari kemudian memang benar itu langsung jadinya pekerjaan saya itu diambil sama dia gitu. Berarti bisikan goib itu memberikan peringatan Iya. terhadap atas apa yang akan terjadi. Iya. Baik. Oh, suaranya anak kecil kah? Itu kayaknya suara anak kecil itu. Oke, baik. Jadi apa yang bisa saya bantu di sini, Mas Arif? Gini Kak Roy, waktu dulu saya pernah sama mama saya itu saya nanya-nanya dikasih ajian gitu, ajian kayak orang-orang dulu gitu. Saya disuruh puasa 7 Senin, 7 Kemis, dan sempet saya puasa mutih gitu. Terus dikasih bacaannya, niat puasanya, terus sampai ada yang namanya itu ajian si Semar. Ajian Semar. Ini saya ada. Aduh, bawa lagi. Iya, kekuatannya boleh ya. Kalau nggak kuat, teman-teman tolong tutup kuping ya. Itu ajian ini untuk mengikat perempuan kah atau mengikat kerjaan kah? Saya sih nggak tahu. Tahu-tahu yang ini saya dikasih tahu, terus ada niat puasanya sama yang kalau buat istilahnya dibilang pelet sih bukan, tapi supaya orang itu ingat ini ada lagi. Itu ini saya catat semua. Coba aku bacain ya. Ini kalau ini ada tulisan puasanya juga. Iya, niat puasanya. Niat puasa. Yang ada petir. Susah ya. Tapi ini kayak mantra pemikat ya.
ini berhasil gak sih? Kalau yang waktu ada emang datang orang itu nggak pernah datang, tiba-tiba pas saya coba-coba iseng gitu. Iseng berhasil? Iya. Ini kalau ini, saya mau tanya nih Kak Roy, kalau kayak gini-ginian kan katanya kan nempel ke badan. Kalau misalkan, karena terakhir yang saya dengar di keluarga saya itu ada yang meninggal karena ilmu, meninggalnya susah karena ilmu gitu. Oh. Jadi saya takut ntar meninggalnya nggak husnul khotimah kan. Iya. Serem. Serem lah. Jangan main gini-ginian kalau bisa. Itu udah lama banget. Makanya saya mau tanya, ini di badan saya itu nempel atau gimana sih? Mau nggak kasih tantangan? Saya akan pilih satu random, salah satu partisipan saya dari 30 partisipan. Kamu membaca ini dan apa yang terjadi? Aku rasa harus ada ritual-ritual tertentu deh, Roy. Adakah? Ya. Harus setiap tahun itu harus puasa, tapi makanya saya nggak pernah puasa lagi. Yang puasa Senin Kamis itu. Jadi sebenarnya Harus ajian puasa. itu masih diamalkan buat apa? Kalau saya sih suka iseng ya, kayak misalkan kalau ada hujan, kayak misalkan bacanya sih bukan baca bahasa Sunda, tapi kayak misalkan lagi hujan gede saya mau pergi keluar, saya cuma baca sebanyak mungkin, kayak hujan naik panas turun, hujan naik panas turun, terus-terusan itu banyak, atau berhenti gitu. Itu begitu. Kalau yang kayak gini-gininya saya udah nggak pakai karena takut itu. Kalau kayak gini-gini kan malah mengundang makhluk halus yang lainnya ya. Makanya saya datang ke sini tuh setelah dikasih tahu di keluarga saya, salah satu keluarga saya itu bakalan ada yang meninggalnya susah karena ilmu. Makanya saya mau minta tolong kalau misalnya memang ada, dibuang aja udah. Gitu-gituan. Tapi kalau kayak gini nih bisa buat orang jadi jatuh cinta ya. Walaupun antar negara gitu ya. Tapi yang namanya ilmu sihir sih, Roy, bisa kepada siapa aja sih. Betul. Ya saya tidak merasakan kamu memikat wanita sih. Ini buat penglaris, sesuai dengan profesi kah? Dulu. Apa? Tapi saya pernah bantu teman saya kayak misalkan nyari-nyari job yang nggak halal gitu dulu. Seperti apa? Halal. Mm-mm. Apa tuh? Kayak dia sama kayak buat Nah itu maksudnya. iya. Yang tahu nggak? Doro itu dari tadi nulis tahu di sini. Apaan tuh? Wah, apaan tuh kau yang nulis kan? Yang berhubungan dengan. Oh iya bener. Tapi kita nggak bisa sebut. Iya kita nggak bisa sebutin itu. Roy udah nulis dari tadi. Aku udah sebenarnya. nulis dari tadi. Makanya tadi aku ngomong yang berhubungan dengan servis bukan. Berarti iya dong. Oh iya. Ya, iya dong. Nah itu maksud aku. Soalnya emang udah bener-bener nggak ngebantuin orang itu sih. Kamunya juga sempet terjun kan? Saya Langsung. Tuh, ketawa simpul. Gak apa-apa juga sih, yang sudah berlalu kan berlalu aja ya. Dari bilangnya sama Roy Kiyoshi nggak bisa bohong. Ya. iya tapi udah lama sih. Udah lama sih ya gitu katanya tuh. Iya udah. Terus artinya ini mau dinetralisir aja ya? Iya. Datang Saya ke Roy. takut meninggalin nggak husnul khotimah aja pasti bilang begitu gitu. Kalau aku malah lebih takut kamu sakit. Sakit kenapa? Fitnah. Oh iya, I got your point. Namanya berhubungan dengan orang banyak. Iya. Enggak, saya enggak dengan orang banyak, cuma waktu itu tuh cuma satu orang. Cuma karena ya satu karena uang sih sebenarnya itu. Emang yang Roy lihat setelah dia baca-baca lala GGG itu apa yang sampai detik ini efeknya yang Roy lihat di belakang dia, di depan dia, di samping kanan kiri atau apa gimana? Ya nggak ada efek gimana sih ya. Nggak ada. Nggak ngaruh ya? Sebenarnya ngaruh kalau dibacain terus-menerus, dan mantra ini kan bahaya ya. Tidak semua orang bisa kontrol mantra kan. Gitu. Jadi lebih baik dibakar, di-burn gitu. Intinya Mas membacakan mantra-mantra itu buat pekerjaannya aja ya? Awalnya buat pekerjaan sih. Terus Tapi- kamu kalau sholat gimana? Lancar nggak?
Dulu waktu lagi ada kerjaan itu saya hampir tidak pernah sholat. Dan saya baru dapat hidayah itu sholat 5 waktu rutin itu setelah ulang tahun saya 5 April kemarin. Saya dikecewain banyak orang dalam keadaan terpuruk. Terus saya sholat Jumat itu benar-benar dikasih petunjuk yang saya cuma berdoa, ya Allah, ini saya dalam posisi seperti ini, tolong tunjukin mana yang istilahnya jalan terbaik buat saya. Ternyata benar-benar itu ditunjukin. Pas di saat ceramah saya ngerasa yang kayak apa ya namanya, dibilang emang nyinggung kayaknya, bukan nyinggung sih, cuma ngasih petunjuk, dekatkanlah ke para ulama dan mintalah berkah ke ibu. Sebentar deh, 5 April lalu Mas baru dapat hidayah. Berarti sudah banyak sholat Jumat yang ditinggalkan dong? Iya. Lebih dari 3 secara berturut-turut? Lebih. Nauzubillahi min dzalik. Tahu kan artinya apa kalau laki-laki 3 kali berturut-turut? Tahu, makanya saya Keluar waktu itu artinya. sempet sholat taubat. Wah, syukurlah. Dulu apa yang menghentikan, kayaknya berat banget ngambil wudhu itu apa? Apa ya, kayak males gitu. Males aja kayaknya. Gini Roy, jangankan manusia biasa ya, Rasul aja diganggu loh ketika mau sholat. Iya. Sama ifrit, itu dari golongan jin. Jadi ifrit ini adalah kaki tangannya setan dan iblis. Tapi Rasul berdoa sama Allah sehingga bisa lepas dari gangguan sang iblis ini. Itu ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus gimana setelah 3 kali melewati sholat Jumat kamu sholat taubat udah? Udah, pas hari ulang tahun saya itu benar-benar hadiah. Saya langsung sampai sekarang tuh sholat 5 waktu nggak tinggal. Jadinya setiap udah waktunya azan saya udah di masjid aja. Sholat. Syukurlah kalau gitu. Iya. Oke Roy, silakan apa yang mau Roy lakukan? Saya mau menetralisir ini aja. Memungkinkan sekali saya bakar atau memungkinkan sekali saya bawa pohon bidara. Dibawa langsung. Iya, langsung saya datangkan dari rumah. Pohon bidara. Roy mau langsung dibawa pohonnya atau mau dibakar dulu tuh ajian lalala yeyenya? Saya butuh pohon bidara. Dan kamu kenapa sih kayak nafasnya? Ada nggak pohonnya? Ada. Ada kan? Ada, wow. Iya tuh pohonnya langsung dibawa. Ini dari rumah Roy? Iya. Rumah Roy banyak? Banyak dong. Roy tanam pohon kelor, pohon bidara, pohon macam-macam. Ada pohon cemara, ada pohon beringin. Ini tunggu sebentar, saya butuh mangkok di sini. Hati-hati dengan pohon bidara ya. Biasanya pohon bidara itu punya apa namanya? Duri. Ya duri. Berapa helai daun Roy yang dibutuhkan? 7 helai daun bidara. Tuh, durinya tajam banget. Hati-hati. Oh, 7 saja. Allah suka sih ganjil-ganjil. Nah, pemirsa di rumah juga boleh nih menanam pohon bidara untuk menetralisir hawa-hawa yang tidak baik. Karena pohon bidara itu bagus banget untuk supranatural ya, untuk mempositifkan juga. Dan juga satu hal lagi, rosemary itu juga bagus banget. Tuh 2, 3. Biar bisa dipakai buat masak. Iya. Oke. Sekalian. Pohonnya kita taruh sini dulu deh. Buat hiasan. Dan ini Mau dibakar tuh? Bakar? kita bakar dulu ya. Tapi kalau misalkan Mas pengen coba benar-benar menetralisir ya, itu kan tadi dari Roy. Kalau pengen menetralisir diri Mas sendiri, di rumah juga bisa disiapkan. Misalkan seperti tadi atau mungkin daun seperti itu, Mas potek aja 7, lalu Mas bisa nanti siapkan di baskom atau ember di rumah. Lalu bisa ruqyah diri sendiri. Ya, yang pertama baca Al-Fatihah, lalu baca An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan nanti Mas bisa membacakan ayat kursi. Nah, setelah itu airnya itu bisa dibasuh ke wajah. Ini pesan dari Pak Ustadz. Ya, jadi diingat aja 4 surat tadi. Gampang kok, biar semuanya bisa pergi ya. Ini kan secara jembatan Roy lakukan ya Roy, secara simbolis saja. Ya,
Nah, Roy tadi kan dia ngomong soal anak kecil yang di pinggir jurang ya, atau apa gitu. Saya penasaran deh, Mas di mes pernah berbuat dosa nggak? Nggak pernah gitu kita. Sih, saya lihat ada. Hah? Soalnya kan kejadiannya di mes ya, kamu? Bukan, sebenarnya itu dari awalnya itu saya ketemunya itu perjalanan dari Jakarta ke Malang. Ketemunya tuh di Gunung Batu. Dan anak kecil itu komunikasinya kayak dia mau ikut gitu. Manggil kamu gitu? Di mobil pertama dia kayak nampakin, tapi udahnya saya kayak nggak sadar, tapi saya kayak ngelihat dia di depan saya, tapi dia bilang minta ikut gitu. Ini ikut beneran nggak ya, Roy? Nggak ya? Atau Iya. Oh, sekarang saya lihat dia tidak berani memunculkan diri di belakang kamu karena ada saya. kalau dalam sehari-harinya Roy melihat bagaimana? Datang dan pergi, tergantung imannya sih sebenarnya. Terus satu lagi nih yang perlu saya tambahin, saya tuh mencium bau alkohol dan jam biologis yang kurang bagus, jam biologis yang berantakan. Apakah itu betul? Udah berkurang. Ya udah deh, terakhir buat bekal rukyah sendiri di rumah, aku potek boleh, Roy? Boleh dong, hati-hati ada duri iya. ya. Ini Kak Roy, satu Ya. lagi saya mau tanya. Waktu itu saya sempat jadi kayak target kayak dikerjain gitu sama kakak ipar saya sendiri sih. Itu belakang saya berasa sakit banget dan tiba-tiba apa itu efeknya masih ada atau enggak sih? Iya, efeknya sudah tidak ada. Insya Allah dengan ibadah yang kuat, amal yang kuat, perbuatan yang baik, dan juga tadi ada kenang-kenangan dari kita juga daun bidara bisa meruqyah diri sendiri ya. Gak usah terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Nanti di luar sama tim minta koran buat dibungkus ya. Iya. Biar nggak pergi-pergi daunnya, lalu kamu potekin. Sebelum itu layu. Jadi nanti abis sebelum sahur, sesudah sahur, sebelum sholat atau sesudah sholat kamu potekin doa-doanya tadi yang sudah aku sampaikan. Ya, intinya sebelum meruqyah diri sendiri, yakinkan kalau Allah bisa mengusir semua, bisa menyembuhkan kamu. Setelah ruqyah juga tambahkan keyakinan kalau Allah bisa bantu kamu. Ya. Kara, ada lagi? Dia masih amazed dan surprised dengan ya. Sudah cukup, Roy? Udah cukup. Cukup ya? Terima kasih. Jangan takut ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita menuju ke partisipan yang lain, Roy, langsung. Ya, seorang partisipan, mantan preman yang sensitif dengan hal-hal yang bersifat gaib, setelah menemukan benda-benda gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 11. Ati, angka kelahiran tanggal 11. Kisah kelamnya di masa lalu saat menjadi preman. Telah ia tutup rapat-rapat. Namun kini, ia menjadi korban penipuan benda berharga. Apakah ini adalah hal yang ia tuai setelah perbuatan buruk yang dilakukannya di masa lalu? Pemirsa, ada Mbak Ati, lahir tanggal 11 April tahun 75. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam. Bagus sekali bajunya, cerah. Udah siap lebaran tampaknya ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Saya ke Roy dulu Mbak Ati ya. Iya. Silakan Roy. Ya, jadi saya sebelum membacakan semua ini peta-peta yang ada, ini namanya brand mapping. Jadi di otak saya sering lakuin brand mapping. Jadi sebelum saya masuk ke dalam penggambaran saya pengen nanya dulu nih satu persatu ya. Kamu sudah pernah masuk penjara ya? Belum, cuman waktu itu sih saya sebagai pertama kayak saksi gitu. Terus yang kedua waktu itu ada kasus pengeroyokan antar geng gitu. Nah saya itu ikut juga di situ, tapi saya sih cuman sebagai temennya aja. Nah di situ emang di kantor polisi, tapi saya cuman jadi temennya aja di situ. Dan
emang rata-rata yang di penjara tuh pada kenal gitu. Baik. Iya. Ya, baik. Saya sudah menangkap jawabannya. Baik. Jadi Mbak Ati, saya menggambarkan gambaran yang sangat sulit dan rumit di sini, semacam brain mapping. Kasus pun kamu sempat terjerumus. Apakah itu betul? Baik. Satu, dan saya belum selesai sampai di situ. Sempat menjadi preman dan sempat beberapa. Betul? Dan satu lagi, ada hal yang mengejutkan. Tapi ini mungkin tidak pure langsung dari Mbak Ati ya. Rencana yang terjadi pada kala itu. Tetapi saya butuh kejujuran di sini. Saya yakin ini semua memang sudah terjadi berlalu lama. Tapi saya pengen kejujuran saja. Rencana dan itu memang sempat gagal. Dan saya menuliskan kata grup. Tapi saya juga menuliskan beberapa nama nih. Entah kamu ingat atau tidak ya. Budi Prakoso. Kemudian Merianti. Kemudian Ahmad. Sejujurnya lupa sekali gitu. Dan Marlina. Serta dan yang terakhir ada Siti Nur. Kalau Siti Nur sih ada temen dulu di radio ya. Tapi kalau yang lain saya dulu kan emang kondisinya nggak pernah sadar gitu ya. Jadi karena pengaruh itu. Terjerat. Ya. Karena juga sebenarnya saya menggambarkan otak pelaku. Oh, kemudian ada tulisan Laura juga, ada nama Laura. Kemudian ada kasus juga, ya sebenarnya ini mengambil hak yang bukan milik kamu. Lupa ya? Lupa. Oke, baik. Zaman dulu banget itu, Zaman jadi dulu banget. Iya itu karena dulu kan emang pengaruhnya sadar nggak sadar gitu. Jadi ada memori yang kayak kehapus, ada yang terus ingat sampai sekarang gitu. Dan itu udah saya kubur dalam-dalam dalam hidup saya. Maaf ya kalau tadi saya bongkar semua rahasia yang ada di kepala saya. Nggak apa-apa ya? Iya, tapi saya juga emang lupa gitu ya. Jadi ada mungkin sedikit tapi tidak seperti yang Kak Roy bilang sampai sebegitunya gitu. Itu kan kasusnya antar geng lah gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu terlibat sih, cuman karena ikut aja gitu. Nah itu yang bikin saya ikut langsung ke kantor polisi itu. Ya, itu sempat teramai lah gitu dibicarakan. Mbak ini kecil-kecil jagoan neon ya. Hebat banget. Tapi itu dulu. Berarti dulu emang punya ilmu bela diri lah. Sampai percaya diri itu untuk ikutan geng kekerasan emang punya bekal. Enggak juga ya, cuman sebenarnya karena pengaruh di bawah itu yang bikin jadi berani gitu. Jadi kita tuh nggak takut apa-apa gitu. Oh, jadi itu halusinasinya kayaknya jagoan neon gitu ya. Jagoan aja mau. Jagoan. Dulu kan emang suka nge-MC kayak gitu sama nyanyi juga, tapi lagu-lagu metal gitu ya. Tapi itu di luar kesadaran. Grunge gitu ya. Iya. Sambil makan darah kelelawar juga. Oh enggak. Enggak sampai gitu ya. Enggak. Kan di bawah pengaruh jadinya susah mengendalikan diri kan ya. Jadi dia lagu-lagunya tuh lagu-lagu keras, lagu-lagu metal. Tapi memang dengerin lagu metal. Oh, kamu juga lagu dengerin metal. Peace out. Oh, wow. Tapi memang sekarang sudah hijrah ya dan sudah melupakan hal-hal yang buruk. Iya, itu udah lama banget, udah pengen saya lupakan. Kalau itu sih jadi sekarang malah jadi takut gitu kalau misalnya ada ribut sedikit atau ada yang apa sedikit, aduh jadi takut gitu. Karena kan dulu pernah juga saya kena waktu itu saya mau pamit mau pergi ke naik gunung di Rinjani. Saya mau pamit sama anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Tiba-tiba saya langsung ditarik sini, kamu ikut saya gitu. Emang kenapa lu dicari, Cana teh? Loh dicari siapa? Langsung digeret lah gitu. Dan
dalam satu tempat itu tiba-tiba dia langsung ke sini saya. Aduh. Saya kan salah saya apa? Ya gitu kalau berani, tapi salah saya apa? Dan itu dia tanpa banyak bicara langsung ke sini. Alhamdulillahnya saya nggak mati gitu ya, nggak tahu atau ada yang masih Berapa melindungi. jahitan tuh, Mbak? Di sini cuma ada satu, masih ada bekasnya, seret satu doang gitu. Jadi nggak sampai ke dalam banget itu. Dan satu lagi di kaki, jadi bek gitu. Tapi dia juga bengok kok nggak mati sih gitu. Saya juga yang mabok kali ya. Mungkin ya, saya ngerasa itu Biasa masih kali sadar gitu. Jadi cuman doang waktu itu, nggak sampai gitu. Jadi itu masih ada sadarnya gitu. Berarti kalau kamu ingat-ingat dulu kenakalan kamu, suka ketawa sendiri nggak? Suka Malu? suka sedih gitu, ingat pengorbanan mama karena kan jadi mama yang bawa bolak-balik masuk ke rumah sakit. Iya. Sampai ke beberapa orang pinter juga, sampai nggak boleh di Bandung gitu, harus di luar kota lah. Tapi tetap aja di luar kota ada aja, jadi tetap aja ya. jual beli gitu Jual beli zaman ya. dulu. Terus kalau masuk rumah sakit itu sampai diikat, sampai teriak-teriak itu 3 bulan masuk rumah sakit. Tapi balik lagi gitu karena masih belum sadar gitu. Sadarnya justru setelah saya terjun lagi ke dunia entertain. Saya kerja di salah satu kafe dan memanajeri salah satu band. Saya nge-DJ juga, tapi justru di situ jadi Ya iyalah. jadi bener gitu. Jadi Oh, malah gitu. nggak mau ke dunia ya kayak gitu lagi gitu, malah paling ya karena suka ada tamu dia nyuruh minum gitu waktu itu ya Oh, posisinya gitu. Ya, gitu. Oke. Terus yang waktu ini cerita beda lagi ya Kak Roy. Suatu saat dulu waktu kecil kata mama saya suka main sama anak kecil, jadi tapi nggak ada yang lihat gitu. Jadi itu teman-teman gitu ya, mana sih nggak ada gitu. Punya Jadi imaginary friend bermain ya. sendiri gitu sama satu sosok itu gitu. Terus yang udah gede malah terjun ke dunia obat-obatan kayak gini sama dunia premanisme. Pokoknya dulu saya botak rambutnya jadi nggak Ya pernah. Allah. Iya jadi seneng aja gitu dibotakin gitu. Itu di geng kamu yang cewek berapa Mbak emang? Nggak ada cewek, cowok semua. Cowok semua. Saya Oh, nggak kamu punya temen cewek. dulu. Satu-satunya? Iya. Botak lagi ya? Botak Kecil lagi? Iya. Untung nggak dipanggil tuyul. Nah ini aku mau nanya nih ya sama Mbak Ati ya. Teman-teman masa lalumu, berapa yang masih hidup sampai sekarang? Kalau yang kan saya satu-satunya barang yang nggak saya pakai itu satu, karena itu katanya nggak boleh. Jadi masih banyak juga yang ingetin jangan itu mah nggak bagus katanya. Yang lain aja. Semua mah juga nggak gitu. bagus, satu teh. Iya. Lanjut terus. Cuman itu aja yang satu, soalnya ada temen juga yang meninggal. Jadi nggak begitu banyak sih karena udah pada tobat juga gitu. Jadi masih sempet karena ngelihat ini overdosis, kita langsung Membersihkan buru-buru diri lah ya, Teh, berubah ya. gitu ya. Sudah cek kesehatan belum Teh? Kayak lever gitu udah aman, masih aman? Aman, Aman, semuanya syukur. aman, alhamdulillah. Cuman agak gigi aja korosi ya Teh ya? Ini nggak ada sebenarnya, saya pakai palsu dulu, Nah, itu jadi kan aku udah pada tahu nih. Ya iyalah, Mas Robi kan tahu. Sama juga ya. Enggak dong Teh. Kirain sama tahu juga setelah gigi. bentar. Saya kan orangnya suka baca Teh, suka belajar. Saya tahu mana yang asli, mana yang tidak. Iya, ada Pasti satu lampu ya? pertanyaan nih Iya. dari saya. Sebenarnya Amit-amit. apa sih yang membuat hijrah dari yang dunia gelap kemudian Tamparannya. iya tamparannya apa sebenarnya jadi langsung tiba-tiba langsung berubah 180 Sebenarnya nggak derajat. tiba-tiba ya. Saya sama mama tuh diobatin bener-bener sampai masuk pesantren, kabur. Ya Allah. Makanya saya langsung ditarik sama mama. gitu. Janganlah. Terus pokoknya jadi udah ke beberapa masih tetap belum gitu. Rumah sakit juga nggak sanggup. Jadi itu sebenarnya emang harus dari diri sendiri gitu. Tahun berapa Teh mulai hijrah? Berhenti banget.
ceritanya gini, pada suatu hari saya lagi bebersih kamar nih, terus naro karpet nih ya di pagar rumah. Nah, pas mau saya gebugin, tiba-tiba salah satu pilar itu isinya lalat semua, tapi lalatnya besar-besar dan warnanya itu abu-abu. Terus saya kan aneh, langsung bilang ke mama, mah ada lalat gede-gede nih, semprot aja pakai itu ya salah satu alat semprot ya. Langsung saya ambil nih, pas mau disemprot si Bibi datang. Kenapa Neng? Ini Bi banyak lalat mau disemprot. Kata Bibi teh jangan. Kata Bibi, kenapa sih Bi? Nggak usah cenah teh. Ya udahlah saya balik lagi nih, bawa aja ke dalam pagar rumah yang masuk. Pas balik lagi sambil lagi lihat, tiba-tiba di bawah tuh ada kalung. Langsung saya ambil nih kalungnya, langsung saya bawa, ada isim gitu ya, masuk ke dalam rumah. Mana kata orang-orang rumah langsung pada pindah tangan, pada pengen lihat. Terus pas tante lihat, ada huruf tangannya. Mana sih tadi kok nggak ada? Diambil lagi lah sama saya. Pas diambil lagi, langsung tiba-tiba ada yang masuk. Langsung saya bawa, ada isim gitu ya, masuk ke dalam rumah. Mana kata orang-orang rumah langsung pada pindah tangan, pada pengen lihat. Terus pas tante lihat, ada huruf tangannya. Mana sih tadi kok nggak ada? Diambil lagi lah sama saya. Pas diambil lagi, langsung tiba-tiba ada yang masuk. Nah itu langsung ngamuk lah, kesurupan kayak gitu. Sampai didatengin ustadz lah baru bisa sadar. Nah dari situ saya jadi sensitif banget gitu kalau misalnya ada sensitif dengan hal begituan. Iya, jadi ada lihat, jadi capek gitu ngelihat masuk, ngelihat masuk gitu. Nah si kalung itu kata ada yang bisa sampai di bawah, saya masih belum berani kan nyentuh ya. Dibawa sama dia ke Garut, pas dibawa lagi ke rumah. Ini katanya bagus dari peri, dari kata dia buat kamu. Udah aja, saya emang nggak berani ya, ditaruh aja. Terus penasaran nih, nanya lagi ke ada orang yang bisa. Saya bawa, Bah waktu itu manggil teh, Abah, ini apa sih? Coba saya lihat, oh ini tuh dari peri. Ini buat kamu, buat nyembuhin orang, tapi syaratnya harus dibeli. Katanya belinya pakai apa? Dibelinya pakai puasa selama 7 kali hari lahir. Hari lahir ya udah saya puasa nih, udah 7 kali hari itu. Datang lagi ke abah itu, Bah udah puasa nih. Ya udah sok saya ini, tapi mau ngaku dosa dulu. Kenapa? Kemarin habis minum. Ya kata si abahnya teh, dia lihat saya tanya dulu ya. Pas saya tanya, wah dia nggak mau, dia nangis. Dia pengennya kamu bersih, jangankan minum gitu. Berbohong juga nggak mau dia. Padahal sayang nih, sampai kapan gitu, mau gitu-gitu terus. Ya udahlah saya pulang lagi aja ya. Sampai sekarang tuh saya lupa tuh, makanya pengen tahu sama Kak Roy sebenarnya kalung itu teh emang bener atau enggak gitu. Itu yang satu. Isim eta jimat, ya kan? Iya isim itu. Tuh jimat maksudnya. Tapi nggak tahu kan wallahu alam itu apakah bener dari atau dari peli, katanya buat bisa nyembuhin buat saya katanya. Tapi ya udahlah saya jadi lupa aja sama itu. Udah saya nggak tahu lagi abah itu masih hidup atau nggak tahu. Terus yang ke satu itu Kak Roy. Yang kedua di rumah itu katanya sih suka banyak ada yang lihat di rumah saya itu. Itu rumah keluarga besar. Nah saya kan berapa kali nih iseng datang ke yang bisa juga gitu, minta dibersihin karena kan masih suka aja tiba-tiba teh gitu. Lihat ada yang ini masuk, lihat ada yang masuk, lihat ada yang lewat masuk gitu. Jadi kan sensitif gitu sama hal-hal gitu. Minta dibersihin gitu. Tapi nggak tahu nggak bersih-bersih waktu itu ya. Terus akhirnya sama salah satu orang saya minta ditutup mata. Dari situ mulailah rada ketutup, jadi udah nggak bisa ngeliat-liat lagi. Kalau pertama-tama sampai ngerewotin orang-orang tuh waktu KKN gitu kan, karena nggak sadar gitu. Terus kalau naik gunung suka lihat ada aki-aki kayak gitu, jadi masih bisa lihat-lihat kayak gitu. Tapi sejak ditutup itu udah nggak ngeliat. Terus
di rumah itu si tante saya tuh kan sakitnya kanker, dia selama 7 tahun. Nah dia tuh naro emas tuh di bawah kasurnya. Suatu saat emas itu hilang, raib. Sedangkan tante saya kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi-pergi jauh, selalu di situ dan tahu gitu. Langsung tolong dicek dong di lemari gitu, kayaknya ada emas juga, masih ada nggak? Langsung dilihat, dicek, loh kenapa emas yang itu berubah semua, jadi yang tadinya 24 karat tuh jadi imitasi semua gitu. Padahal kunci lemari itu dipegang juga sama tante, sampai akhirnya tante saya itu meninggal. Udah gitu mamah tuh masih penasaran, dulu juga katanya Uyut tuh naro emas juga banyak di situ. Terus pada saat penjajahan Jepang tuh semua kan ngungsi. Nah pas balik lagi ke rumah, kan rumah itu didiami sama tentara Kenil. Nah pas balik lagi ke situ, ternyata pas dibuka di kubur emas itu nggak ada gitu. Makanya kan saya tuh jadi penasaran, kenapa sih emas hilang? Si mama datang lagi, aduh emas mama juga hilang. Ah masa sih mah? Mama nih kayaknya lupa naro gitu. Saya kan nggak percaya. Terus ya udah sih mama, emas yang masih nyisa di mama sini saya taruh nih. Ya udah taruh nih di lemari, dikunci, nggak ada yang tahu aja. Terus kita pergi aja berapa hari ya. Pas nyampe rumah lagi iseng lihat, ternyata nggak ada emas yang saya sembunyiin itu. Sampai nanya ke suami, ke siapa, tahu nggak, lihat nggak? Lihat juga enggak. Nah saya tuh penasaran kan, jadi ke beberapa, ada orang yang bisa nanya, ada yang bilang ini disumputin sama makhluk gaib katanya teh ya. Beberapa ini udah ke beberapa yang bisa bilangnya kayak gitu. Sama harus beli apa emas lah, harus beli ini segala macem. Tapi orangnya teh pada nggak datang lagi, katanya teh nggak tahu dia ada yang dari Jawa, dari apa, nggak berani datang lagi ke rumah gitu. Sampai akhirnya cerita ke orang kantor, kenapa ya ini emas suka hilang terus, sama kadang-kadang uang juga hilang gitu ya. Kayak si mama ke warung nih bawa uang, tiba-tiba belum bayar loh. Kok kemana? Padahal kan di rumah tuh udah dibawa, ada gitu di saku. Nah dikenalin lah sama orang kantor, sama seseorang ini. Dia katanya tukang tarik emas katanya. Ya udah dia bawa kita ajak ke rumah. Terus dia ada syaratnya, saya harus beli minyak. Minyaknya harganya waktu itu yang pertama tuh 11 juta. Karena penasaran kita tuh ya udahlah beli dulu gitu ya. Terus mulailah penarikan itu ya di rumahnya atau di mana ya saya lupa. Dan pas di minyak yang 11 juta itu tiba-tiba ada barang yang datang betrak gitulah. Keluarlah barang, ada satu gitu ya. Kayak jarum emas kayak gitu sama koin emas. Ada banyak lah gitu ya. Terus beberapa hari tiba-tiba si orang ini bilang itu ketarik lagi gitu, ketarik lagi gitu. Harus beli lagi minyak. Tapi saya mau nanya nih satu hal. Kamu sendiri tuh sebenarnya bau jimat deh. Bau-bau jimat. Saya gitu. Bawa barang yang ketarik itu. Pantes, gitu. Pantes bau jimat. Iya. Nah yang setelah beberapa kali. Coba boleh lihat kah? Iya. Apa? Boleh lihat kah? Oh iya boleh, sama Mas. Ke sana atau? Boleh sih. Sini teh boleh. Maaf saya nggak bisa jemput ke sana. Ini tuh beberapa kali. Jadi tiba-tiba datang atau ini, tapi saya bawanya enggak. Tunggu dulu, jangan salah. Saya bawanya enggak semuanya. Gloves. Saya bawanya cuma sebagian, Karoy. Oh suka sih ngumpulin. Enggak suka, bukan jimat. Ini tuh yang ketarik. Ini tuh yang ketarik. Nah ini yang satu ketarik? Ini ketarik sama orang itu. Ini apa dalamnya? Ini merah delima. Merah delima. Ada.
Oh, ada merahnya, iya Itu betul. buat apa teh? Ini tuh yang barang ketarik, katanya emas itu nggak ketarik, tapi ini pirejekieun katanya. Jadi maksudnya ini rezekinya dari sini. Jadi udahlah lupakan mungkin emas-emas itu. Ini si teteh bawa dari sana minjem gitu? Numpang bawa atau punya teteh? Punya saya. Punya teteh. Kalau ini Ditarik. apa ini teh? Ini sama ini. Ini kaca gitu ya? Dia bilang ini tuh intan katanya, tapi harus disempurnakan dulu. Intan kasar gitu ya? Tapi sampai sekarang nggak bisa sempurna. Nah nggak tahu itu, makanya mau nanya apakah ini teh Palsu. bener atau orang itu nipu nggak sih sebenarnya Tapi gitu. kamu bayar mahal waktu itu. Iya sampai Berapa juta? bukan saya cuma beli minyak, tapi berkali-kali dari 11 juta, 13 juta, 17 juta, Mending sampai buat kaum hampir duafa ya. iya sampai hampir udah jual mobil lah gitu ya. Sayang. Iya betul, tapi udah terlanjur gitu. Teh, jadi kan ini sebenarnya udah nggak ada manfaatnya ya? Tapi ini bisa dicoba, saya boleh uji coba nggak di sini? Tapi sama dia dibaca-bacain dulu. Airnya bisa merah kan katanya kalau merah delima. Iya, tapi Saya minta dibaca-bacain airnya. dulu. Makanya nggak tahu apakah benar atau enggak. Nah ini juga tuh Fungsinya merah delima itu apa sih teh? itu tuh bisa jadi. Pengasihan. Tapi ini bener nggak sih? Ente katanya sih adaan isinya, ada hodan. Coba kita buktikan ya. Teh boleh kembali dulu ke podiumnya. Jadi begini teh, terpaksa harus disampaikan ya. Kadang kita harus bisa membedakan mana dunia sihir, mana dunia magic. Kalau si Kanjeng itu dia main dunia magic namanya. Tiba-tiba bisa gandain uang dari sini. Jadi kayak pesulap aja. Banyak ya kan? Kayak pesulap aja teh. Dan gitu juga itu kan uangnya belum tentu asli. Ya. Nah, kalau ilmu sihir beda lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin teteh sekarang itu sedang bermain dengan ilmu magic. Begitu. Ini mah. Iya. Sekarang orangnya udah nggak ada kan? Orangnya tuh kabur. Sedangkan dia juga nipu teman saya juga sama hampir 100 juta. Nah, itu Tata udah Saya bilang dia merasa berdosa gitu sama dia tuh, teman saya yang paling ininya tuh. Iya. Pokoknya harus dapet nih orang gitu. Makanya Karoy orang itu di mana ya sekarang? Bisa ketemu nggak gitu? Susah ketemu sih. Dan ini juga sebenarnya bukan emas asli ya ini. Enggak lah. Nggak mungkin. Ini kayak coklat tahu. Tapi ini udah pernah dites di toko emas. Toko Gitu. zaman. Belum. Pernah nggak ya? Ini katanya apa teh? Kalau ini diamond. Dia bilang sih gitu, tapi harus disempurnain dulu sama yang Soalnya batu Intan. diamond kalau dikasih kayak alat pengetesnya dia akan bunyi. Emang iya harus kalau disempurnain. kasat mata orang yang nggak ngerti diamond sih itu ngerasanya diamond gitu. Tapi kalau orang yang kita udah biasa ngeliat diamond itu udah kelihatan kilauannya beda. Iya. Sayang loh kamu ketipu banyak uang gini kan. Sekarang gini lah teh, beli minyak paling mah habis seberapa kalau beli minyak itu sama dia? Teteh, Kurang lebih 100 juta lah. ya Allahu Akbar. Minyaknya berapa kali belum? Jadi uang gaji misalnya tiba-tiba dia minta apa? Minta Nih, rokok apa? Minta Yang apa? kata Allah, makhluk yang merugi itu ya begini. Masa lalu uangnya habis minum-minuman, masa sekarang uangnya habis jimat-jimatan. Kapan nggak meruginya teteh? 100 juta kalau pengen beli berlian beneran dapet. Iya bener 100 juta belian. Tadi kan penasarannya Sokaroy, sebenarnya itu emas yang hilang itu kemana? Apakah benar makhluk gaib atau apa gitu yang ngambil? Kenapa bisa hilang? Ada orang yang ngambil. Teteh, gini ya. Dulu kan hidup teteh penuh dengan ketidaksadaran. Sekarang jangan nggak sadar lagi atuh. Coba deh, Roy apa yang pengen disampaikan Roy? Dan kali belajar ya. Jangan sampai kayak begini-begini lagi terjadi ratusan juta buat barang yang palsu ternyata ini. Itu palsu semua berarti. Palsu, Orang itu nipu aja ya berarti. nipu. Terus harus bagaimana ya tuh Karoy? Ya lapor aja polisi teh. Iya. Lapor polisi tapi orangnya nggak tahu. Kemarin saya ke rumah ibunya, tapi nggak ada orang. Palsu ini. Teteh bersabar aja. Saya tahu sih emang sabar tuh kayaknya enak banget diomongin, tapi susah dilakuinnya. Tapi hitungannya adalah begini, semakin orang bersabar, semakin luas itu amalannya teh. Amal pahalanya bisa dapat dari sana sini, kanan kiri.
Dan Allah tuh suka sama orang-orang yang sabar dan gak membalas kejahatan dengan dendam. Teteh ambil di situnya aja dulu. Intinya, yang namanya biaya sekolah itu kita tahu emang mahal. Tapi biaya pelajaran hidup itu memang sangat mahal. Kalau saya, ya, misalkan saya ditipu teman saya sekian uangnya, ya udah saya anggap itu memang susah ridho teh. Tapi saya ridoin, saya anggap itu adalah pelajaran saya tentang kehidupan. Berarti saya harus belajar, bayar dong. Yang namanya sekolah kehidupan bayar kan? Nah seperti itu aja. Anggaplah 100 juta ini teteh bayar sekolah. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Artinya teteh nggak boleh merugi lagi, ambil pelajarannya. Iya, maksudnya udah insya Allah ikhlas karena kan mama juga udah nggak ada. Bagus. Cuman masalahnya takut dia jadi apa sih nipu lagi ke orang lain. Ke orang lain ya. Gitu, Teteh nggak punya fotonya ya? Ada. Ya udah tuh mana? Di handphone. Tapi itu emas yang hilang emang beneran. Roy, Kak dia Roy. nyari Roy. Emas itu Kok bisa Kemana? sih gitu? Kemana gitu? Hilangnya udah hilang beneran. Hilang diambil orang. Kok bisa orang sih? Iya. Karena kamu tuh gampang dibohongin. Kak Roy tahu orangnya siapa? Sebenarnya orang yang ngambil perempuan tahu. Sama semua. Kamu makanya nih, kayaknya kamu terlalu banyak ini ya, jimat. Jadinya nggak bisa berpikir jernih gitu ya, Kara ya. Terus rumah itu tuh kenapa ya? Keluarga besar mama, kalau yang cewek kalau nggak nikah pasti cerai. Terus kalau yang cowok hidupnya di bawah si saudara perempuannya. Nah sampai sekarang di rumah tuh lagi terjadi konflik nih. Saya tuh emang keluar dari rumah itu. Sekarang saya lagi ngekos. Sertifikat rumah itu udah saya bereskan. Saya tuh pengennya tuh udunan yuk kita barengan sama saudara-saudara semua. Tapi mereka semua tuh nggak mau udunan gitu. Jadi Kak Roy rumah itu sebaiknya mending gimanain ya. Saya sih niatnya mendingan dijual karena kan itu warisan. Mendingan dijual aja. Tapi gimana ke saudara-saudara yang lain gitu biar supaya kita rukun lagi gitu. Kalau memang itu jadi miliknya kamu, itu akan terus tetap milik kamu. Tapi kalau bukan milik kamu, tidak akan pernah bisa jadi milik kamu. Itu aja di jawaban daerah. Kalau masalah perceraian berarti jodohnya sudah habis kontraknya kata Allah. Ya, Jadi ya. di rumah itu ada yang bilang ada kutukan katanya gitu. Makanya saya pergi daripada diomongin aja gitu kan di situ. Udah mama nggak ada, tante juga pada nggak ada gitu. Ya udahlah, saya keluar aja dari situ. Rumah itu sekarang kosong gitu. Coba Kak Roy. Gini deh, ini kan sebenarnya barang-barangnya hanya gimmicknya. Barang-barang ini kan hanya gimmicknya sang dukun penipu tersebut. Maksud saya tanpa barang-barang ini berikut sama cincin yang teteh pakai itu juga dari dia kan? Ini ya ketarik juga kata Ketarik dia. ya. Sebenarnya sih ya teh mau dia ketarik atau apa mah kagak, udah nggak usah dipusingin lah. Gak usah dipusingin lah. Teh masa lalu udah sia-sia, masa mau sekarang masih sia-sia juga. Saya kira teteh insya Allah sudah ya tobat nasuha misalkan. Masih kok gini-gini, janganlah, nggak usah gini-gini lagi ya. Iya sebenarnya udah nggak mau sih, tapi suka ada aja gitu ya. Ya udah saya sita ya. Sebenarnya ini masalah godaan pasti. Tuh dia kaget mau disita. Tuh kan kaget kan mau disita. Dia belum Ridho ridho. dia. Ayo. Saya Di- coba uji Di coba rumah iman. juga kan ada batu giok. Banyak banget ya gede, di rumah ya teh. batu giok yang gede sama samurai, tapi itu dikasih dari orang itu. Hati-hati loh kalau main samurai. Kamu tahu nggak konon ini pelajaran juga ya buat teman-teman juga di pemirsa di rumah. Biasanya samurai ini kalau original ya, karena kan saya base culture-nya juga multikultural. Jadi biasanya itu samurai itu dijunjung tinggi gitu kalau untuk ditaruhnya di atasnya. Nah, biasanya orang-orang yang kalau Jepang itu tidak rela mati untuk dibunuh sama orang, mereka mati harakiri. Iya. Jadi seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau menaruh barang-barang yang seperti itu akan mengundang efek-efek negatif, apalagi samurai. Misalnya nih kalau lagi temperamen berat dan depresi berat, biasanya langsung buka langsung zert gitu aja. Banyak loh di koran-koran yang kita lihat orang terbunuh karena samurai gitu kan.
koleksi Makanya, samurai gitu kan. Udah nggak di saya sih sekarang, udah di Bahaya orang. sebenarnya barang-barang kayak begini juga kan ini tempatnya jin, tempatnya syaiton sebenarnya. Gini. Jadi Ini itu bohong sayang semua tahu. ya? Itu bohong semua. Bohong semua. Coba aja ke toko Mas cek. Ini apa asli apa bohong. Tapi sebenarnya kasihan kamunya. Harusnya kamu belajar lah dari yang dulu pengalamannya. Itu kan nggak keluar-keluar kan? Iya. Tapi aku mau tanya deh, kalau barang-barang kayak gini kan bukan emas asli, tapi diisi sama orangnya. Nah, beneran bisa? Emang ada isinya Walaupun gitu? nggak, maksudnya walaupun nggak asli itu bisa nggak? Sebenarnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh meyakini benda-benda ini. Itu syirik loh, Roy. Iya. Ya mungkin juga kalau pas kehilangan emas, kan orang bilang kalau Cita, kehilangan ya? barang kurang sedekah atau apa gitu kan? Iya tuh Jadi bener nanti juga Kara. pasti diganti dengan cara yang lain. Cara yang kan? lain. Jangan berupa Jangan emas disita. atau barang-barang Ini berharga. kita memberikan beliau pelajaran untuk bisa mengalahkan Dia dirinya, Roy. takut. Oh, udah dah handphone ya. Nggak apa, coba biar tetehnya tenang dulu. Mana fotonya biar kita selesaian. Dan tetehnya pulang. Intinya kan gini, kamu mencari si dukun takut ada yang tertipu lagi kan? Iya. Yaudah sini. Coba sini biar tetehnya pulang dengan tenang, gak usah mikir-mikirin dukunnya lagi. Oh, ini mukanya kayak Katanya dulu juga pernah di Antv. ngapain dia di Antv? Bukan, itu nggak bersih. Ini tuh aku ngerasa kamu naksir sama dia juga ya. Ih, enggak, astagfirullahaladzim. Kok dia auranya kayak menggoda gitu ya? Mungkin dia yang menggoda karena istrinya udah 3. Tuh kan. Nah, Namina sah. Namanya, panggilannya Nama aslinya ya. si teteh nggak pernah ngeliat KTP-nya. Tuh kan. Enggak. Ini Akang satu ini beroperasi di Jakarta, di Bandung ya? Iya. Gimana? Beroperasi Ya, di Bandung. Bukti kayaknya, Bandung. Sekarang dicari oleh beberapa pasiennya karena ditenggarai atau dicurigai telah menipu ya teh ya, memberikan barang-barang seperti ini dan dibarter dengan mahar sehingga ratusan juta rupiah. Ya walaupun pemirsa mungkin akan ngomongnya begini nih, pemirsa akan ngomong gini, maaf ya teh, ya bodoh aja yang datang ke dia, ya nggak? Iya. Ini kita bantuin. Pokoknya ini ngasih tahu orang ini ditenggarai atau dicurigai telah menipu beberapa pasien yang banyak kali ya teh ya, sampai ratusan juta rupiah dengan modus menukar gimmick atau benda-benda palsu dengan uang. Seperti itu, dan teteh adalah Beli salah minyak satu. sih. Beli minyak ya, terus dapat bonus seperti ini. Segala sesuatu yang kayak begini mah jangan percaya kalau dia bisa begini begitu tiba-tiba timbul, emang dia Tuhan. Kan kagak. Ya, gregetan deh sama teteh. Nggak belajar dari hidup yang lalu. Bener. Uangnya sia-sia aja 100 juta, ya Allahu Akbar bisa bangun. Iya, jadi nggak punya uang sekarang. Azab Aku tahu kayak gitu. bermain dukun. Ih, nggak dukun, nggak tahu kan Ya itu dukun! dikenalin. Ini udah begini-gini mah, udah sirik. Azab orang sirik, uangnya habis. Nih, ya. Terakhir teh, tentang keluarga nih, ada Iya. pesan dari Pak Ustadz. Katanya kan rezekinya lagi habis. Ya, rezeki lagi habis, keluarga. Nampaknya. Iya kan? Kelihatan ya? Kelihatan banget. Karena aura kamu tuh lebih ibu, lebih mama, lebih pacar, lebih istri, tapi mencakup semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan Kara bisa mencakup semuanya bukan berarti independen ya. Gitu. Jadi tetap butuh kepala rumah tangga sebagai imam keluarga seperti itu ya Kara ya. Kara sih baik, nggak ada yang bisa aku celah sih, nggak ada yang bisa aku Masa sih nggak ada? celah-celah yang kayak harus begini, harus begitu, nggak ada sih sama sekali. Karena lebih Keras tepatnya kepalanya nggak? wajar ya, setiap orang pasti keras kepala dan itu hal yang lumrah. Tapi yang nggak lumrah adalah Kara bisa jadi double personality untuk sebagai istri dan suami dan sebagai orang yang membackup di belakang kamu juga, ya kan? Kadang capek sih. Kadang capek kan. Keras Kamu- kepala itu lumrah untuk orang yang masih ngerasa kekanak-kanakan. Iya. Kalau udah dewasa seharusnya nggak boleh keras kepala. Oh gitu ya. Iya, Iya. terkadang keras kepala kan memang terbentuk dari lingkungan juga lebih. Dan bahkan Kara juga harus membackup banyak orang yang di belakang Kara sebenarnya. Itu sih yang Kara rasain dari Kara. Energinya positif, tidak selalu negatif. Gak negatif bahkan. Sama sekali nggak negatif. Alhamdulillah.
Ara ada yang mau tanyain sama Roy Kiyoshi nggak? Apa ya? Kalau dalam rumah tangga kan selalu ada perselisihan, pasti ada yang kita grow up-nya dengan cara didikan yang berbeda gitu kan semua orang. Nah, gimana caranya? Aku nggak tahu ya kalau rumah tangga lain kayaknya dilihat orang kan selalu bisa sempurna gitu kelihatannya. Terus kalau misalnya ngebuka aib rumah tangga itu kan kayak nggak boleh banget Nggak gitu. boleh dong. Jadi nggak pernah ada orang yang ngebahas, oh gimana nih caranya kalau kita berselisih pendapat, terus apa ya, apapun itu gitu, cara kita mendidik anak macam-macam dengan suami. Nah itu aku jadi kayak nggak tahu karena nggak ada pedomannya gitu. Oh, intinya sih gini sih Kara, mau yang ibu-ibu yang sudah tua, udah menjalani proses perkawinan 25 tahun, 50 tahun, mereka tuh semuanya mengalami perselisihan antar rumah tangga. Namun, bagaimana caranya Kara atau suaminya saja yang merespon. Tapi sebenarnya kalau orang berselisih paham dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa dan wajar. Tapi ya benar kata Kara tadi, tidak mengumbar di publik. Itu aja sih sebenarnya tipsnya dan bagaimana cara meresponnya aja. Karena nggak cuma Kara aja kok. Keributan dalam rumah tangga itu udah hal yang paling sering terjadi asal tidak KDRT seperti itu. Oke. Karena istilahnya filosofi rumah makan Padang aja Apa? yang di-display yang lezat-lezat. Tapi kan orang nggak tahu di Nggak tahu dalamnya dalamnya gimana. banyak tikus, Iya. kecoa, cuci piringnya bersih atau enggak, kan orang nggak tahu. Yang penting yang di-display di rumah makan Padang tuh yang lezatos. Iya. Semua orang juga pasti punya masalah dapur yang Semua berbeda-beda kok. punya kok. Ya. Permasalahan sih memang intinya jangan compare rumah tangga Kara dengan orang lain aja. Jadi sibuk membangun rumah tangga sendiri seperti aku. Emang udah? Apa? Oke. Roy, aku mau nanya sekarang ke tafsir mimpi nih. Boleh. Kalau misalkan mimpinya kita itu punya kepala terus keluar tuing tanduk gitu ya. Itu katanya kita mau ada berselisih paham ya dengan seseorang. Iya, kata orang-orang zaman dulu sebenarnya kalau mimpi keluar tanduk itu akan ada perselisihan paham, berantem sama orang. Tapi keluar tanduk atau nggak keluar tanduk biasanya sih nggak usah tergantung dari mimpi ya. Kita di real life-nya aja sebenarnya saling menghargai orang dan hargailah orang lain sebelum kita gini. Jadi kita harus menghargai orang lain dulu sebelum kita dihargain gitu ya. Dan kita kalau mau diterima sama orang lain, kita harus mengerti dulu orang lain seperti itu. Baru kita bisa dimengerti. Intinya sih seperti itu. Jadi mimpi keluar tanduk atau tidak keluar tanduk tidak menjamin juga ya. Selisih paham. Kayaknya Roy harus buat buku tafsir mimpi deh. Oh ya? Itu udah episode berapa nih Website kamu aja tahu biar semua cepet soalnya. bukanya. betul sekali. Aplikasi. Biar cepat. Lebih cepat ya tuh. Kekinian banget. Karena terima kasih banyak salam buat anaknya dan Sama-sama. suaminya. Terima kasih. Ya. Selamat liburan nanti di Iya, hari raya Idul makasih. Fitri. Ya, dan Roy juga terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, berperilaku baik akan membuat Anda lebih dihargai oleh orang lain. Anda akan lebih dihormati ketika perilaku baik Anda yang ada di dalam diri Anda. Saya Robi Kara dan Roy Kiyoshi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan sahurnya Facebookers. Selamat sahur.